نسيم الشوق يلهو في الحنايا وعروق البذل من خير السجايا تنعم بالعطاء تعش كريما وتلقى السعد في دنيا البرايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwatal Islam, a'azzanillahu ayyakum jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia memiliki satu tujuan utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan kalian jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah dan mengabdi kepadaku. Usia umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang panjang. Hari ini mendapati angka 100 itu adalah sebuah perkara yang langka. Tentunya dengan waktu yang singkat ini kita menginginkan bisa beribadah dengan maksimal, bisa melakukan dan memiliki amal yang berkualitas untuk memperberat timbangan kita kelak di akhirat. Bagaimana kiatnya yang datang dalam Islam dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau contohkan di usia yang singkat, tapi memiliki amalan yang berkualitas sebagai pemberat timbangan amal kita kelak di akhirat. Kalau kita belajar daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita, untuk melihat siapa di antara kita yang melakukan amal yang terbaik. Amal yang terbaik inilah satu perkara yang harus kita garis bawahi. Bagaimana caranya supaya amal kita disebut ahsanu amala? Apakah sekedar kita telah melakukannya dengan jumlah yang banyak? Atau mungkin kita melakukannya di tempat yang spesial, entah itu di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, atau mungkin di waktu yang spesial. Fudail bin Iyad rahimahullah memberikan sebuah penjelasan tambahan untuk kita semua, bahwasanya maksud ahsanu amala dalam ayat ini laisa bima'na aktsaru amala. Beliau memberikan garis bawah kepada kita semua, catatan penting bahwasanya yang dimaksud ahsanu amala, amal yang terbaik yang Allah kehendaki, di mana Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup sebentar di muka bumi ini, adalah sebuah amal yang tidak hanya sekedar memperhatikan daripada kuantitasnya, jumlahnya saja, tapi sebuah amal yang dikerjakan dengan ikhlas, kemudian dikerjakan dengan cara yang benar. Ai akhlasuhu wa aswabuhu. Demikian Fudail bin Iyad rahimahullah memberikan sebuah keterangan dan penjelasan kepada kita tentang ayat ini. Amal yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berarti yang dinilai adalah yang paling ikhlas. Kemudian yang kedua adalah amalan yang dikerjakan seiring dengan ikhlas karena Allah, benar caranya menurut contoh Rasul yang diutus kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini sangat mudah. Beribadah kepada Allah telah ada tuntunannya. Ada wahyu yang telah diturunkan sebagai petunjuknya. Ada hadis-hadis Nabi sebagai penjelas, memerinci kembali ayat-ayat yang turun tentang masalah ibadah. Bagaimana cara kita mengerjakannya supaya benar dan berkualitas. Tidak menambah-nambahi sesuatu yang telah ada, pun juga tidak mengurangi sesuatu yang telah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan keterangan, ya, halakal mutanatti'un sampai 3 kali. Celaka orang yang melampaui batas. Celaka untuk orang-orang yang melampaui batas. Imam Nawawi rahimahullah memberikan keterangan tentang kalimat ini. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Batas apa? Yaitu melampaui batas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ketika kita mendapatkan kabar 3 orang yang bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang 3 tamu berkunjung kepada rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud apa mereka bertamu ke situ?
Yas'aluna an ibadatin Nabi. Tamu ini bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka falamma ukhbiru ka'annahum taqalla. Ketika mereka dikabarkan ibadah Nabi itu seperti ini loh. Maka 3 tamu ini menganggap kok cuman sedikit ya. Akhirnya 3 orang ini ngobrol antara satu teman dengan teman yang lainnya. Orang pertama akhirnya mengatakan, apa bandingannya kita dengan amal Nabi? Beliau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Sehingga orang pertama memiliki inisiatif. Amma ana. Orang pertama mengatakan, fa usallil laila abad. Saya akan sholat malam selama-lamanya dan tidak ada waktu di mana saya tidur. Orang yang kedua lebih ekstrim. Amma anna fa'asumud dahr wala uftiru abada. Saya akan puasa selama-lamanya dan tidak ada hari dalam hidup saya di mana saya berbuka. Puasa sebagaimana Ramadan, tiap hari puasa. Orang ketiga lebih ekstrim lagi. Amma ana fa'atazilun nisaa wala atazawwaju abada. Orang pertama ini menganggap bahwasanya wanita itu akan mengganggu kekhusyuan dalam ibadah. Sehingga supaya ibadahnya itu baik, maka dia akan bertekad untuk menjauhi wanita dan tidak mau menikah selama-lamanya. 3 orang ini asik mengobrol, tiba-tiba Nabi keluar dari rumahnya, nyamperin mereka, kemudian mengatakan kepada 3 tamunya, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Benarkah yang aku dengar dari dalam tadi? Kalian bertiga barusan ngomong begini, begini, dan begini. Belum sempat 3 tamunya ini memberikan jawaban, Rasulullah SAW mengatakan, amma ana inni wallahi la ahsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Saya ketika sholat dan saya ada istirahatnya, saya ketika saum, saya ada di mana hari berbuka, dan saya pun menikah dengan wanita. Wa ana atazawwajun nisa. Sehingga Rasul menegaskan di bagian akhir hadisnya, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka beliau mengatakan bukan daripada golonganku. Lihat riwayat ini saudaraku sekalian yang berbahagia. 3 orang ini bukan berniat buruk. Orang ini berniat ingin memperbanyak ibadahnya, niat yang cukup mulia. Tapi Rasul menggarisbawahi, niat yang baik harus dibarengi dengan cara yang soleh, cara yang baik. Tentunya cara yang datang dari Nabi SAW terkhusus terkait masalah ibadah yang telah Allah syariatkan. Terkadang kita menganggap sebuah ibadah itu terasa kurang kalau cuman begini. Baca sesuatu terasa kurang kalau cuman baca ini. Mengamalkan sebuah amal terasa kurang kalau cuman mengamalkan begini. Padahal Islam itu adalah mudah. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah menurunkan ayat ini. Ayat yang menggetarkan hati daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidaklah aku, kata Allah, menurunkan Quran ini untuk mempersulit kalian. Agama ini adalah mudah. Maka siapa yang mempersulit sesuatu dalam agamanya, maka dia akan celaka dan binasa. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Maka marilah agar amal kita di waktu yang singkat ini berkualitas. Pertama, mari kita jaga keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mari kita ikhtiarkan untuk terus belajar bagaimana agar amal ini sesuai dengan petunjuk dan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Inilah 2 catatan penting untuk senantiasa memperbaiki setiap amal kita. Sebagai tugas kita hidup di muka bumi ini, memperbanyak ibadah diiringi dengan memperbaiki kualitasnya, memperbaiki kualitas niatnya, dan memperbaiki daripada kualitas cara dalam mengerjakannya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.